pembelajarannya ini dibaca ya. Jadi gambarannya itu kalian membuatkan produk baru lah untuk masyarakat sekitar, dan sekiranya produk tersebut bagus, bisa kalian jurnalkan, bisa kalian masukkan dalam perlombaan kejuaraan internasional, itu malah lebih bagus ya. Oke. Nah, ini semuanya ada produk keselamatan kerja. Ini saudara, untuk program pengembangan produk inovatif ini ada perencanaan proyek, itu dihargai 3 SKS, metodologi proyek 3 SKS, pengawasan proyek 3 SKS, proses pengembangan proyek 3 SKS, kualitas proyek, penjaminan mutu proyek 3 SKS, dan kesehatan keselamatan kerja 3 SKS. Bebannya 18 SKS. Jadi nanti saudara ketika memilih ini, maka ada 5 hal dan 6 yang terakhir ini yang nanti menjadi penilaian ya, dan harus dilaksanakan ketika saudara melaksanakan KKN ini ya. Paham ya? Nah ini saudara. Tuh, kok enggak kelihatan? Nah, seperti ini. Kira-kira ada nggak yang mau memilih ini? Yang jurusan-jurusan yang sekiranya di desa itu orang tidak pernah tahu, itu juga bisa. Misalnya apa ya? Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin tadi Mas Yori. Terus kemudian mungkin apa ya? Kan di sana enggak ada, atau itu apa kayak proyek-proyek penelitian biologi, kimia, fisika yang sekiranya di desa itu belum pernah tahu. Saudara meneliti amuba, apa ada di desa amuba Jombang, ada nggak ya? Nggak ada ya, repot ya, rumit ya, kayak nggak tahu juga. Kalau misalnya ada nggak apa-apa, misalnya mau melakukan proyek penelitian di desa itu, kemudian ternyata saudara menemukan, wah ini punya potensi ibu gitu, di desa ini ternyata ada umbi yang khusus ternyata meningkatkan kesehatan, mengurangi salah satu manfaatnya adalah mengurangi dampak COVID ini gitu. Padahal mereka itu proyek itu ya. Saudara jadi melakukan penelitian, terus menggali informasi bersama teman-teman produknya yang kreatif, inovatif seperti itu, terus ternyata juga bisa membantu desa dan menawarkan produk itu kepada puskesmas, terus diikutkan dalam ajang internasional. Nah itu kalau mau itu ya selama 6 bulan. Tapi ya kerjasama antar tim gitu ya. Oke, saya rasa sih seperti itu sih contoh-contohnya. Oke, tahapan pelaksananya sudah ada ya. Jangan lupa apapun yang saudara lakukan ini dengan persetujuan saya. Jadi ketika melaksanakan kegiatan, kalau ada kesulitan semua sudah menjadi tanggung jawab saya. Jadi selama 6 bulan ini saya menjadi ibu ya, atau orang tua kedua kalian selain dosen pembimbing akademik ya, gitu ya, karena tanggung jawabnya ada di saya untuk KKN-nya gitu. Nah, gitu. Ini saudara, untuk alur pelaksanaan studi proyek independen nanti bisa dibaca ya. Ada yang tidak lulus loh ini. Kalau tidak lulus, apa ini? Menyusun proposal, terus lulus, membuat proyek. Kalau tidak lulus berarti nggak buat lagi proyek lagi, mungkin seperti itu. Oke. Masukin. Oke. Baik, saya rasa itu saja karena yang 5 sudah saya jelaskan semuanya. PPT-nya sudah saya beri semuanya ya. Ada yang ini enggak? Kurang enggak? TOT KKN sudah, referensi proyek sudah, atensi asistensi sudah. Semua sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita menuju ke sesi tanya jawab. Apa keluh kesahnya? Silahkan. Yang pertama mungkin Tuhan akan stop share ya. Tuhan akan stop share. Nah, sekarang yang Tuhan tanyakan mungkin yang pertama gini, kelompok Jombang, apakah sudah ada ide mau
melaksanakan aktivitas apa ya dari yang Bun sampaikan tadi, kira-kira kan ini belum kalian rapatkan lagi kan, baru bentuk kelompok, kira-kira yang paling kalian minati gitu, kira-kira apa? Kira-kira ada yang mau menjawab? Dan sudahkah membentuk apa? Sudahkah menentukan desa yang akan dituju? Silakan Jombang. Iya Bu, saya mewakili teman-teman. Untuk desanya itu belum, ini kami masih mencari informasi terlebih dahulu. Tapi sudah ada opsi. Nanti mungkin untuk lanjutnya akan survei dulu. Iya. Kemudian untuk Memang harus begitu. Kemudian untuk kegiatannya ini, sepertinya teman-teman ini banyak dari pendidikan, teknologi pendidikan gitu ya Bu. Jadi mungkin nanti lebih edukasi gitu mungkin. Ya. Ya, berarti edukasi itu kayak gini pilihannya Mbak Afifah sama teman-teman yang Jombang. Jadi Jombang itu apa ya? Daerah mana saya belum bisa berpikirin. Jombang yang kalian tuju daerah mana enggak tahu. Nanti kan belum jelas ya kalian memilih daerah mana, apa tidaknya kan ya. Ya berarti sosialisasi itu dalam bentuk pendidikan ya, sosialisasi, kemudian ini sosialisasi ke desa tentang dampak kenakalan remaja, terus membimbing menjadi sekaligus sebagai guru BK untuk anak-anak kecil, seperti itu. Nah, yang sifatnya non formal dan informal, bukan yang formal ya. Kalau formal misalnya di desa itu ada sekolah, itu saudara itu lebih fokus ke membantu, bukan mengajar. Itu bedanya sama PPL. Kalau PPL, teman-teman kalian pendidikan itu kan mengajar, membuat media, membuat bahan ajar, dan yang difokuskan itu untuk mengajar. Tapi kalian tidak itu. Kalau KKN itu difokuskan untuk yang non formal sama informal. Kalau mau terjun di bidang pendidikan di tempat formal itu saudara sekedar membantu. Dan itu saya rasa nanti jumbo, artinya gini, gurunya mungkin bingung, loh Mbak, ya kemarin sudah ada mahasiswa PPL di sini tentang pendidikan, kok anak mana ini program apa gitu. Program apa ini Mbak? Ini KKN Bu gitu. Ini KKN, cuman KKN ini kan beda kan. KKN itu lebih condongnya kepada mengabdi, membantu masyarakat yang ada di desa gitu. Sekiranya apa yang kurang di sekolah kalau misalnya ingin dibantu ya itu, cuman ya itu Mbak Arifah mungkin kalau ingin di lembaga pendidikannya itu lembaga terkait dengan itu yang non formal atau informal aja gitu baiknya. Kalaupun memang mengembangkan sekolah ya boleh sekiranya ya bermacam-macam kan. Nanti kan bisa membantu membuatkan media, membantu ibu-ibu di rumah untuk Google Meet dan sebagainya, itu bisa masuk ke situ. Pokoknya tidak masuk menjadi pengajar gitu aja loh, pengajar di sekolah. Tapi kalau ngajarin anak-anak ngaji, ngajarin anak-anak nari, itu bisa memberi pengajaran bola basket, keterampilan-keterampilan, belajar bahasa Mandarin dan sebagainya, itu bisa masuk ke situ. Dalam ruang lingkup di desa itu. Iya. Gitu. Rencana itu ya? Ini Bu. Karena ya, ini Bu, informasi yang kami dapatkan dari salah satu desa yang jadi opsi ini, karena memang di sekolahnya itu tidak sekolah datang ke gedung sekolah, tapi justru ke rumah gurunya gitu Bu. Belajarnya itu gurunya datang ke rumah-rumah. Bukan di rumah gurunya. Oh gitu, di rumah gurunya. Nah itu gimana gitu? Mungkin kami bisa mendapatkan saran dari panjenengan baiknya gimana? Ya, berarti kan anak-anak di sana itu ini apa istilahnya itu tidak memakai media handphone dan sebagainya ya? Iya, Laptop karena dan memang sebagainya tidak dari sinyal kurang mendukung gitu. Oh iya,
Ya, berarti mungkin pendampingan seperti pendampingan ke orang tua dan anak-anak di luar jam sekolahnya bisa. Dan edukasi, memberikan edukasi bagaimana mengajarkan kepada anak-anak, membantu anak-anak belajar itu ada cara-caranya seperti itu, boleh melaksanakan itu. Temanya tentang edukasi kan, nah itu salah satu program kegiatannya. Terus kegiatan yang lain bisa ini tim bisa terjun ke lapangan, ditugaskan misalnya Mbak Afifah ke ibu ini, terus ini Mbak misalnya Mas Faisal ke keluarga ibu itu, misalnya gitu. Nah, itu mendampingi. Misalnya Google Meet-nya kurang atau apa. Selain sosialisasi juga mungkin bisa mendampingi ke ini jika diperlukan. Jika tidak ya enggak usah. Nah, gitu. Memberikan sosialisasi bagaimana cara Google Meet, Zoom meeting atau aplikasi lain, atau memberikan sosialisasi tentang mengajar orang tua di rumah dengan banyak tugas plus bekerja, mengajarkan anak-anak untuk tetap semangat. Nah, gitu itu berarti sosialisasi. Anak-anak sama orang tua diletakkan di salah satu mungkin balai desa atau apa, tapi jangan lupa menggunakan protokol kesehatan. Nah, itu salah satu edukasi sudah. Tapi ya selama 6 bulan apa ya kan pasti akan banyak itu kegiatan di sana. Pokoknya terkait dengan edukasi kan gitu kan, ya, macam-macam lah boleh, atau mengadakan sosialisasi apa, pokoknya terkait dengan edukasi. Nah, gitu. Memberikan keterampilan apa, mengajarkan keterampilan bagaimana selain edukasi apa pengetahuan juga keterampilan. Nah, seperti itu bisa Mbak. Gitu. Nah, Berarti temanya itu edukasi. Temanya tentang atensi kalau mengajar di satu pendidikan. Gimana? Kalau misalnya bukan ya bedanya KKN dengan PPL kan, kalau KKN tadi tidak terjun mengajar begitu Bu. Tapi biasanya orang tua gitu Bu, kalau datangi gitu kan, wes Mbak lapono ya Mbak langsung gitu. Ya itu gimana Bu? Ya memang kalian harus dapat pengalaman itu. Ya gimana lagi kan, kita itu di sana itu seperti gini loh saudara, saudara di sana itu belajar di tempat masyarakat. Jadi nanti ya pasti seperti itu Mbak, kerja ono ewang ono gitu. Nah gitu, tapi jangan sampai saudara ketika di sana itu melukai perasaannya sehingga nanti diusir. Mbak, KKN kene elek-elek wis karakter elek kabeh, misalnya gitu ya. Wis anu aja gitu ya. Jangan kesini lagi. Nah, itu. Pokoknya bagaimana caranya agar kalian mendapatkan gini. Ya Allah, Mbak, enak. Mbak-mbak semuanya, mas-mas semua ganteng-ganteng, cantik-cantik, semuanya baik-baik sama desa ini. Nah, kapan-kapan kesini lagi memberikan edukasi. Nah, itu berarti berhasil. Unesa berhasil. Ya, kemudian kalian sendiri juga dapat manfaat yang banyak. Ya, saling menguntungkan. Kalian serap apa yang ada di masyarakat itu menjadi ilmu kalian juga, saling menguntungkan lah. Mereka juga minta keuntungan kepada kalian, kalian juga minta keuntungan kepada mereka berupa pengalaman, pengetahuan, dan sikap yang baik. Nah, seperti itu, Mbak Afifah. Ya, itu mungkin ya terjadi Mbak Afifah nanti ya suatu saat, Mbak, ngono Mbak, bantu saya Mbak, anak saya nggak bisa ini, itu bisa, nggak apa-apa. Yang penting jaga protokol kesehatan. Nah, gitu. Itu saya lihat foto-fotonya, coba sih saya share, ada nggak ya foto-foto? Oh, PDF saya sudah enggak ada ini ya. Foto-foto KKN, mungkin ada itu foto-foto KKN yang ada di TOT itu loh. Apa? Yang ada di SIM KKN itu ada foto-foto KKN mahasiswa ketika dia mengajar di desa. Nah, itu ada, itu bisa kalian jadikan acuan. Atau gini, KKN kakak kelas kalian yang 1 tahun kemarin itu bisa kalian pinjem, Mbak, aku mau pinjem bagaimana sih kegiatan di desa itu yang terkait mengajar. Nah, gitu. Bagaimana bentuk laporannya itu bisa kalian bisa kalian jadikan acuan dan kalian tambah. Tapi jangan miripkan persis kalau untuk laporan ya. Nanti biasanya kedetek kalau dimasukkan ke SIM KKN itu. Jadi harus dengan kalimat dan bahasa gayanya sendiri. Nah, gitu.
Bisa jadikan acuan. Oh ternyata begini gitu ya. Itu buat belajar. Tuh. Gitu Mbak Afifah. Terima kasih. Ya selain edukasi ada Saya ingin beberapa bertanya siapa ini Mas Gufron? Mas Gufron Bro. juga masih ini Mas Gufron. Oh Mas Gufron beda ini Sidoarjo sebentar. Ini Jombang dulu. Oh, Jombang dulu Bu. Iya, mohon maaf Bu. Ya, habis ini ya. Oke, mungkin selain edukasi ada lagi Mbak, proyek kemanusiaan kegiatan atau apa yang mau dipilih atau proyek independen seperti itu yang sekiranya menurut kalian kelompok kalian berat jangan dipilih. Ya. Dan ingat karena 6 bulan bagaimana caranya supaya ada kegiatan ya. Dengan salah satu tema yang dipilih itu ya. Jangan satu hari sesuk wis gak ono kegiatan bingung temanya apa lah itu repot. Makanya harus buat template apa kegiatan ini hari ini bulan ini itu apa kegiatannya, bulan depan apa kegiatannya, bulan depan kegiatannya apa sampai 6 bulan itu. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Mungkin Jombang itu dulu. Silakan Mas Gufron sekarang menuju Sidoarjo 11. Ya, mohon izin bertanya Ibu. Saya mengenai Iya, teknis. silakan. Ya. Oh, teknis boleh. Ya, Mas Jadi Gufron. kan nanti kita terjun ke lapangan. Ini nanti kita kan di kelompok saya ini punya opsi kan ada luring dan daring. Apakah nanti Iya. kita melakukan dengan 2 teknis itu atau salah satu Ibu? Dua-duanya kalau misalnya opsinya luring dan daring. Karena posisinya di desa itu ada desa yang baik, yang sudah berkembang. Mungkin Sidoarjo lebih berkembang daripada Jombang, sehingga tadi Jombang anak-anak sekolah di tempat gurunya kan. Nah gitu. Nah kalau mungkin Sidoarjo ini lebih berkembang, sih bisa menggunakan 2 opsi itu dan dilakukan. Gitu. Karena Sidoarjo kayaknya lebih ini ya Mas Gufron. Sidoarjo mana kira-kira desanya? Waru Ibu. Waru itu sudah industri ya. Anak-anaknya mesti sudah pakai teknologi canggih gitu. Ya berarti pakai 2 opsi. Dua-duanya dipakai Mas Gufron. Ya offline ya online. Kalau offline saja ya nanti kalian piye? Gimana maksudnya terjun ke lapangan itu loh. Enggak tahu situasi kondisi sana kan. Mestinya kan sekarang itu sudah agak longgar itu PSBB-nya sudah tidak ada kan, tapi juga ada Satpol PP. Kalau di Sidoarjo Surabaya bukan sering ada Satpol PP atau ada polisi yang sekiranya itu, makanya saudara hati-hati. Kemarin ini ada informasi memang untuk di awal-awal tidak boleh berkerumun ya sampai kita menunggu suasana ini stabil seperti itu, walaupun di desa-desa itu sebenarnya sudah ada yang tidak pakai masker dan sebagainya kan ya, tapi kalau difoto terus disebarkan, nah itu bahayanya, dianggap kita itu tidak mematuhi protokol kesehatan, kita itu melaksanakan KKN dengan ini maksudnya berkerumun sehingga nanti bisa mendatangkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, saya ingatkan juga bagi saudara semuanya, ketika KKN jangan mengupload. Jangan mengupload peristiwa KKN ke media massa, Facebook, apa itu ya. Kalau bisa jangan mengupload. Kemarin itu diinformasikan begitu karena dengan mengupload tidak sengaja misalnya tidak memakai masker, nah gitu ya. Nanti ini kan bawa alma mater itu. Wah ini UNESA ini memberikan kelonggaran untuk mahasiswanya untuk berkerumun ini ya gitu. Nah kemarin diusahakan minggu-minggu pertama mahasiswa jangan ke desa karena ada sidak. Kemungkinan masih ada sidak, ada Satpol PP keliling dan sebagainya yang sekiranya menurut kalian itu menimbulkan kerumunan itu jangan. Saya rasa begitu. Mungkin bisa tapi satu-satu atau gimana gitu loh ya caranya. Kalau ingin datang ke tempatnya itu, ke desanya itu, berdua saja, atau pokoknya jangan berkerumun ber-15 di satu tempat, ya, nah gitu, karena nanti bisa kena sidak, dan selain itu kalau misalnya kalian berfoto, swafoto dengan teman-teman, terus kemudian kalian upload, itu juga berbahaya, sehingga
di sini diinformasikan sebaiknya foto-foto jangan dibuat status WA atau Facebook atau media massa yang banyak yang mendeteksi gitu. Bu, saya ingin berfoto, simpenan dulu. Nah, gitu ya. Satu saat upload. Nah, gitu. Atau Bu, saya ingin berfoto, tapi aja tunjuk orek nek kamu KKN. Nah, gitu ya. Jangan tunjukkan kalau kalian KKN fotonya itu. Nah, gitu. Sekiranya kalau itu terlihat tuh KKN, wah itu bahayanya ya. Nah, gitu Mas Gufron. Ya, jadi jangan lupa itu ya. Kalau misalnya sekiranya di Waru itu dua-duanya opsinya ada offline sama online, maka gunakan dua-duanya. Kalau satu saja, saya rasa kurang. Online saja Bu kurang, offline saja Bu juga kurang. Ya, kecuali desa-desa yang tertinggal. Itu karena memang gurunya harus ini dan tidak ada HP di daerah itu, gitu. Itu ya, Sidoarjo 11, Mas Gufron. Kemudian kira-kira ada desa yang sudah dituju, sudah ada? Desa mana? Ya. Nanti jangan-jangan yang ikut desa siapa itu nanti ini dipilih KKN yang lain, gitu. Kahuripan tuh masuk Sidoarjo apa enggak? Sidoarjo area 11. Oh, kan ini ada Sidoarjo 10 sama Sidoarjo 11 ya. Sidoarjo 10 itu areanya mana aja? Apa masuk Kahuripan juga? Enggak. Oh, gini aja, berarti saya tentukan aja yang sekiranya kalian buat ini, buat peta gitu. Area utara untuk Sidoarjo 10, area selatan untuk Sidoarjo 11 itu aja ya. Atau gimana gitu ya. Pokoknya kalian jangan satu desa. Itu kewajiban utama dosen mengingatkan bahwa KKN tidak boleh di satu desa di dua kelompok yang berbeda. Nah, gitu. Bisa, pokoknya beda desa. Beda desa dan sekiranya temanya juga berbeda seperti itu. Kalau misalnya temanya sama nggak apa-apa, yang penting beda desa. Gitu. Gitu Mas Yori. Sidoarjo 11 gimana? Ada lagi opsi yang lain yang ditanyakan? Ya. Ditunjuk gitu. Loh gimana mau gue serahkan ke kalian? Kalian mau milih suka siapa gitu, maksudnya dijadikan kelompok ketua, dan tugas ketua itu memang harus bertanggung jawab terhadap anggotanya. Sekiranya siapa yang bersedia gitu Mas Yori. Kalau Buan sih nggak masalah, siapapun boleh. Yang bertanggung jawab terhadap tim, mengkoordinir tim, bisa merangkul semua aspirasi, juga tanggap nanti kalau ada apa-apa ke KKN, ke UNESA, ke ini, ke Buhan gitu. Yang sekiranya sanggup seperti itu siapa monggo. Jadi gitu. Ya. Oh, masih belum diperbarui. Iya, ya. Oke. Oke. Berarti masih belum, kita menunggu saja ya. Oke, untuk yang lain mungkin wajahnya nanti ditampilkan ya. Sekiranya ketika nanti kita direkam terus habis itu apa namanya ini dicek sama KKN UNESA itu, kan di link itu, masukkan di link. Sekiranya kalau saudara tidak adalah yang berarti gitu, saudara bisa menampilkan wajah biar ini apa namanya nanti ketika pengecekan itu bisa ada gitu namanya ada sedang mengikuti penlat karena nilai sudah ada di sana, nilainya sudah saya share di grup itu loh saudara.
apa namanya, kalau ada kendala nggak apa-apa, tapi kalau tidak ada kendala silakan di fotonya tampilkan. Yang belum berjilbab silakan berjilbab seperti itu. Masnya yang sekiranya ini mungkin tiduran duduk sekarang, nah itu mendengarkan, nah seperti itu. Oke. Gimana Mas Jerry? Ada lagi yang teman-teman, mungkin Mbak Nata, Mbak Indah, Mbak Rama, Mbak Amanda, Mbak Rizka. Caranya itu dulu ya. Nanti dibahas lagi. Mungkin nanti akan iki yang rame itu. Apalagi cowoknya cuma 2 harus diserbu cewek-cewek. Sejo Mas kudu ngene. Wah, itu kalian sebagai ketua harus siap menghadapi. Oh, kecuali yang penlat 1. Mbak Afifah ini jadi ketuanya apa enggak ini jadinya? Ya. Penlat 2 Mas Yori jadi apa tidak? Penlat 3 kan ini Mas Rifa. Ya, penlat 4 sendirian Mas Boy. Oke. Oke. Sudah ya, terima kasih. Mungkin Sidoarjo 11 tidak ada lagi. Sidoarjo 10 silakan siapa yang mewakili. Bagaimana perkembangannya, sudah menentukan sampai mana, maunya KKN-nya seperti apa, seperti itu. Sebelumnya mohon izin untuk bertanya, Bu. Apa diperbolehkan? Iya, silahkan. Ini Mas Rifanda. Saya kira Mbak Rifanda ini. Ya, oke, silakan. Jadi kan kami ini juga bertanya-tanya dengan cutting. Nah, kebanyakan cutting itu proyek itu kemanusiaan begitu, Bu. Nah, isi projanya itu kayak seperti jadi relawan begitu. Jadi kayak pembagian masker, kemudian penyemprotan disinfektan dan lain-lain. Jadi itu juga termasuk proyek kemanusiaan gitu, Bu. Iya. Kadin ya Mas ya, yang bertanya ke Kadin, Kamar Dagang Indonesia gitu ta? Apa siapa? Halo Mas Rifa? Iya, Bu. Ya, pertanyaannya ke Kadin, Kamar Dagang. Oh, itu enggak, saya bertanya dari kakak tingkat, Bu. Proyeknya itu seperti itu, apakah juga termasuk proyek kemanusiaan? Ini Oke. singkatan baru ini. Ya, bisa Mas, bisa. Jadi proyek kemanusiaan itu banyak tadi yang seperti Tuhan contohkan, pokoknya itu terkait dengan kemanusiaan, memberikan masker itu juga boleh, melatih memberikan banyak tadi itu salah satu tadi menggalang dana mengatasi desa-desa tertinggal itu yang tidak punya hand sanitizer dikasih, nah itu boleh juga. Jadi paling tidak saudara ini juga nanti akan mengeluarkan uang. Siap-siap ya. Tergantung saudara itu keikhlasannya seberapa untuk mengeluarkan uang di sana. Nah, semakin saudara memperbaiki desa, membantu desa, terus banyak kemauan bantu mereka semakin gitu. Karena nanti yang dinilai di laporan itu hasil apa sebelum sama sesudah KKN itu desanya berudak, terus kemudian kalian sendiri itu perilaku Mas Rifa. Tapi ya jangan itu dok Mas Rifa, 6 bulan kalau masih dari Mas Rifa. Nah terus yang lain kegiatannya apa kan gitu kan. Kemanusiaan kan banyak itu. Jadi bisa dipilih itu apa aja kegiatannya itu. Pokoknya intinya temanya proyek kemanusiaan gitu ya. Enggak, Bu, enggak. Apalagi opsinya? Untuk saat ini kelompok kami masih fokus pada proyek kemanusiaan, Bu. Belum menentukan proyek yang lain. Nanti mungkin kami diskusikan bersama. Iya, bagus Mas Rifa. Kemudian desanya apa sama dengan Mas Yori tadi? Ya, Kira-kira jadi mau untuk desa apa? desanya, jadi untuk desanya itu kelompok kami banyak yang
memilih daerah Buduran sama Gedangan View, tapi desanya masih belum tahu, Bu. Iya, oke. Buduran sama Gedangan. Ya, ya bisa-bisa. Kan di sana kan daerah-daerah yang apa ya? Mungkin banyak bisa digali. Nah, banyak digali. Apa mungkin daerah-daerah sekitar pariwisata gitu ya? Banyak yang masyarakat sekarang ini karena dampak COVID itu loh. Kan banyak pedagang kaki lima kena dampak COVID, itu biasanya pasti sangat membutuhkan kalian untuk ini. Nah, gitu. Daerah-daerah seperti itu juga bisa digunakan. Nah, salah satu opsi. Tapi ya harus bisa membantu mereka membuat ke program KWU itu. Memasarkan produk, membantunya, memasarkan produk dan sebagainya, melatih, nah gitu. Itu Mas Rifa. Oke, Bu, terima kasih. Mbak Dinda, Mas Taufik, Mbak April. Ya, oke. Bu izin Sudah, bertanya, Bu. tidak ada lagi. Bu izin bertanya, Bu. Kemudian siapa? Mas Taufik ya? Iya, Bu. Bu kan Silahkan. tadi sudah dijelaskan kalender KKN kan 23 Mm-mm. Februari sampai 15 Juni. Nah, itu pelaksanaannya itu secara berkelanjutan atau bagaimana Bu mekanismenya? Atau kita mulai atau sudah harus benar-benar mulai sedangkan kita belum menentukan desa atau bagaimana gitu kalendernya? Oh ya, jadi mulai tanggal kalender itu. Jadi mau tidak mau ya lapangan di tanggal itu. Tanggal 23 itu Mas Taufik sampai 16 Juni. 16 apa berapa tadi? Sebentar. Pokoknya 6 bulan itu. Kemudian seminar hasil itu terakhir. Laporan hasil itu terakhir. Gitu. Nah, sementara Bu lah kami belum ke desa yang kami tuju, kami dapatkan yang kami inginkan, misalnya seperti itu, bagaimana? Masih ada waktu sampai tanggal 22. Nah, gitu Bu akan berikan kesempatan sampai tanggal 22, temanya apa sekiranya gitu, karena khawatir saya itu tanggal 23 itu semuanya sudah siap dari sesuai tanggalnya. Kan tanggal itu bisa meleset, tetapi bisa tidak. Ya, bisa tidak meleset karena sudah diprogram. Ya, kalau meleset berarti syukur alhamdulillah, kalau kalian belum punya tema, belum bisa dipilih, masih bingung dengan teman-teman, ya apa kira aku pengen utara, sementara yang satu selatan dan empuk gitu. Nah, masih ada kesempatan, tapi itu jika kondisi diundur. Kalau tidak, berarti tanggal 22 saudara harus sudah ada data mau kemana, ya, kemudian aktivitasnya apa. Gitu Mas Taufik. Caranya gini Mas Taufik, ada 15 teman di Sidoarjo 10, ya kan? Nah, mungkin Mbak Revi sama Mbak Amel ke kepala desa yang 1A, misalnya gitu A. Mungkin Mbak Greta, Mbak Riva, Mbak Sela survei ke desa yang B. Tapi kan area Sidoarjo toh? Sidoarjo 10 kan? Nah, saling cari informasi sekiranya yang dekat-dekat rumah-rumah kalian sendiri itu yang kalian gunakan untuk survei itu kira-kira yang mumpuni, yang cocok itu daerah yang mana gitu. Nanti disaringkan ke teman-teman lagi, ya. Kalian harus bisa menentukan secara bersama-sama secara seadil-adilnya sesuai pendapat seluruh kelas. Jadi kalau sudah ditentukan tanggal 23 itu tidak bisa berubah lagi. Karena tanggal 23 itu mulai start. Kalau misalnya Bu, saya kepala desanya saya mau melihat, berarti kalau melihat-lihat dulu itu hari ini. Pilih desa-desa kalian sekitar, silahkan. Oh ya, kalau Sidoarjo ini kalian rumahnya berdekatan apa jauh-jauhan ya? Belum tahu ya. Jauhan, Bu. Jauh-jauhan apa berdekatan? Jauh. Kalau berdekatan kan ya Jauh, Bu. nggak apa-apa. Ya, ya udah. Jangan. Apalagi cowok cewek Mas nggak boleh.
sendiri-sendiri, malah nek cewek-cewek boleh, masih boleh berboncengan, tapi kalau cowok cewek nggak boleh, harus bawa motor sendiri. Nah, gitu. Ya, targetnya gini dari Ibu Han. Jadi hari ini siapapun ya rumah kalian di posisi Sidoarjo atau Jombang, semuanya bergerilya. 14 orang, 15 orang kecuali Mas Boy. Nah, gitu ya. Mas Boy terserah Mas Boy nanti sama adiknya atau sama siapa Mas Boy sembarang lah menentukan ini lokasi dan apa yang mau dilakukan. Syukur-syukur nanti siapa tahu Mas Boy ini menggabung dengan 3 tim ini, kan juga enggak tahu kebijakannya apa, sendirian Mas Boy tetap di daerahnya karena kan posisinya memang jauh di mata, dekat di hati Mas Boy. Ya. Ya, oke ya. Itu ya. Itu Mas Taufik. Ya. Untuk perkenalkan, nama saya Hana dari Sidoarjo 11. Ada pertanyaan, silakan. Ya, saya mohon maaf Bu, tadi terlambat masuk sekitar jam 9, saya baru ikut. Jadi mungkin mungkin saya ketinggalan beberapa informasi. Saya mau tanya Bu, untuk ini tadi saya barusan buka Siakat, itu yang logbook ini Bu. Nah itu untuk penguploadannya itu setiap hari dimulai tanggal 23 sampai selesai itu atau bagaimana Bu untuk proses sistematikanya? Saya masih bingung yang itu. 6 Juni. Iya. Ya, kalau menurut PPT tadi, itu PPT terpusat dari UNESA, itu Mbak Hana, everyday, setiap hari Mbak Hana. Jadi yang kalian upload itu tidak harus foto kalian di lapangan selalu, tidak harus. Tetapi kalau ada silakan. Bisa mengupload dokumen, data, lokasi desa, di foto gitu boleh. Ya. Dan itu kalau misalnya kegiatannya adalah melaksanakan observasi berarti harus ada foto. Kalau kegiatannya adalah mentabulasi data, mungkin ada foto dan kertas, nah gitu untuk apa menghitung-hitung apa menulis atau sebagainya seperti itu. Kalau misalnya hanya di dalam logbooknya itu judulnya hanya suasana desa, berarti ya foto desa-desanya saja, kalian tidak harus masuk situ, atau kalian masuk ke situ terus setiap hari foto selama 6 bulan ada kalian terus ya nggak apa-apa, itu tergantung gitu Mbak Hana. Dan kalau PPT tadi everyday, setiap hari. Ya, berarti minggu juga ya, Bu ya? Setat tanggal. Iya. Oh gitu ya minggu di kayaknya iya, Mbak. Ya, Bu. Saya juga kurang ini, nanti saya tanyakan lagi, tapi informasinya kemarin itu, Mbak. Informasinya kemarin begitu sesuai PPT, karena ini kita kan satu tema sebenarnya, jadi kita semua sama, gitu. Ya Bu, terima kasih. Itu Mbak Hana. Ya. Ya. Ini HP-nya katanya rusak, Mbak. HP-nya sudah. Ya, khawatirnya Bu. Ini mempengaruhi karena di Sidoarjo 11 ini rencananya kan tadi membuat 2 tema, online sama offline. Iya. Ya. Ya. Oke. Sesekali video rekaman ini biar ini apa ada wajah gitu untuk absen. Kemudian ada lagi pertanyaan, silakan sekarang untuk Mas Boy. Mas Boy, gimanakah Mas Boy? Ya Bu, aman Loh, Bu. tadi kok foto kayak cewek Mas Boy? Ada foto cewek Mas Boy, bukan ya? Waduh. Sudah ada calon ini ya Mas Boy. Waduh. Ini kalian enggak jadi, ini kalau sama Mas Boy sudah punya pacar ini. Enggak lah Bu. Itu gimana Bu? Iya, gimana? Gimana? Ya Bu, baru rencananya baru ada 2 desa Bu. Jadi rencananya besok mau observasi sih Bu, baru itu aja. Sudah alhamdulillah. Ya apa-apa, yang penting ada desa yang mau. Dan Mas Boy harus kuat loh ya, Dian loh ya, nggak apa-apa. Ya Bu. Nggak apa-apa. Ya, oke. Ada kesulitan kalau sendirian dipikir sendiri Mas Boy nanti.
Iya, Bu. selama 6 Iya, Bu. bulan. Mau tanya juga untuk Mas Boy kalau perihal memilih satu tema harus sendiri. iya, iya. Apanya? Oh, itu mau tanya itu yang kan nanti harus wajib pakai alma mater itu, Bu. Nah, sedangkan waktu pulang itu nggak sempat bawa alma mater, Bu. Betul. Oh, nggak bawa. Waduh, Iya, harus Bu. gimana ini? Nggak bawa. Enggak ada yang punya alma mater yang kuliah juga. Ada. Gimana ya? Tapi kalau dikirim Pinjam bisa kakak kelas yang bisa ada di sih, Bu. Surabaya Bisa. di dosen. Iya, ya. Bisa kok, Bu. Kalau Alma maternya di Sulawesi Surabaya. itu Mas Boy. Mas Boy kalau Sulawesi itu lewat Palangka enggak ya? Oh, Kalimantan itu ya. Itu di Palangkaraya atas, itu. Bu. Kalau tempatku di Sulawesi Utara paling ujung di perbatasan Filipina. Ya, soalnya ininya alurnya JNT itu gitu Mas Boy. Jadi misalnya rumahnya Mas Boy di tengah-tengah, padahal lokasi anunya standnya itu di misalnya Mas Boy di sisi utara, di tengah, terus ada utara selatan, itu harus ke selatan dulu baru ke tengah gitu Mas Boy. Jadinya muter balik gitu JNT itu. Jadi butuh 3 hari, 4 hari gitu baru sampai. Gitu. Ya, Bu. Jadi paling tidak kalau misalnya Mas Boy ini butuh alma mater dengan segera, maka hari ini teman-teman yang ada di Surabaya yang sekiranya ada atau ibu kos, nggak apa-apa deh, ibu kos di Depotin gitu, atau kakak kelas atau siapa, minta pinjem alma mater selama 6 bulan gitu. Ya, Bu. Atau punyanya Mas Boy, minta tolong dikirim gitu, minta tolong dikirim. Sebentar, saya punya mahasiswa nggak ya yang 2018 rumahnya Sulawesi? Kayaknya nggak enggak apa-apa, ada Bu. ya Mas Boy, paling jauh Alma mater aku punya, tapi ketinggalan gitu, Bu. ya elah, ya ketinggalan itu ya sama aja di Surabaya. Ya, tapi nanti dikirim kok, Bu. Udah rencananya besok atau kapan katanya. Oke. Terus ya, ada solusi lah paling tidak ya. Pokoknya tanggal 23 harus siap ininya alma mater. Oh, kalau 23 belum pasti, Bu. Soalnya biasanya kalau Itu, Mas pengiriman Boy. Surabaya itu semingguan, Bu. Bukan, makanya itu. Kalau kemarin kan saya ini muter dulu, seperti saya sampaikan, muter balik dulu. Jadi kalau misalnya Mas Boy di tengah, sementara JNT dari utara, itu ke selatan dulu baru ke tengah, gitu pendistribusiannya. Kalau daerah kemarin sekitar Palangka, Banjarmasin sama mana itu kemarin itu jadi rutenya 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Pakai apa ya? Enggak ada teman lagi ya. Yang daerah-daerah sekitar sana yang dekat-dekat rumah sana gitu. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Lewat pesawat kilat gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Biasanya di sini kapal sih, Bu. Kapal. Ya, semoga lah. Saya yakin Mas Boy dengan semangatnya insya Allah bisa, walaupun sendirian. Ya, semangat Mas Boy. Gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Kok makasih Bu gitu, kayak melas gitu. Bisa nggak? Semangat ya gitu ya, nggak apa-apa ya, karena memang hanya Mas di sana. Oke. Ya, Bu. Diusahakan bisa, Bu. Oke, saudara. Iya, saya lihat Mas Boy bisa. Oke, yang lain silakan, ada pertanyaan. Jadi saya sudah menjelaskan, memberikan penlat, terus kemudian tanya dari kelompok, kemudian sekarang untuk umum silakan. Apakah ada yang ditanyakan kira-kira? Mungkin ada problem atau apa terkait dengan KKN-nya ini? HP-nya jangan lupa ya, kalau di tempat KKN misalnya dieditkan gitu, bisa nggak?
PPTI atau siapa gitu yang bisa membantu mengeditkan HP, mungkin sekiranya HP-nya tidak sesuai dengan itu kan sudah bergabung gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi saudara. Saya yakin saudara sudah ini dapat dan nanti baca-baca lagi ya. Itu ya. Kalau sudah tidak ada mungkin Buan akan akhiri. Mbak Revi ada pertanyaan? Mbak Kofifa? Belum. Oke. Ada pertanyaan? Silakan loh ya. Masih ada waktu. Saya kasih kesempatan, saya tunggu 5 menit. Sebelum saudara berpikir nanti kesulitan atau apa, silakan. Oh iya Bu, mau bertanya. Silakan, siapa ini? Ya, saya Ica dari Sidoarjo. Mbak Kofifa, silakan. Iya, menyambung pertanyaan iya. tadi yang mulai ketua tadi. Kan kemarin kan dari kelompok kami itu belum sempat ngeset ketua, jadinya ketuanya itu punya acak dari sistem. Nah, kemarin akhirnya kita sudah diskusi terus memunculkan ketuanya. Untuk mengubah di sistem itu bagaimana ya Bu? Langkah-langkahnya atau apa bisa diubah atau bagaimana? Kalau di sistem ya di sistem itu sudah begitu Mbak, kayaknya kesulitan ya. Mahasiswa itu kadang-kadang timnya itu wes kangelan rek kayak kabeh njaluk ganti. Kadang-kadang gitu. Akhirnya agak repot ganti kan. Terus gak apa-apa wes, ketuanya siapa jadinya kalau di sistem itu? Saya. Ketuanya Mbak Kofifa. Ya sih nggak apa-apa lah Mbak. Jadi nanti nggak apa-apa. Jadi nanti kan ya mungkin ya ketua di dalam sistem sama kalau Mbak Kofifa misalnya tidak sanggup di ini ya di lapangan ya sambil dibantu teman-teman gitu nggak apa-apa. Pokoknya Mbak Kofifa bertanggung jawab untuk ada info-info masuk share grup gitu. Gimana lagi? Wong itu sudah masuk sistem terpaksa gitu. Nah gitu. Dan nanti ya semangat Mbak Kofifa. Gimana lagi? Nah, untuk nanti ininya Mbak apa jangan lupa nanti Mbak Kofifa akan dapat SIM KKN untuk bisa masuk akun itu karena namanya Mbak Kofifa sudah masuk. Nah, kemudian yang penlat 1 siapa Mbak? Ketuanya yang masuk SIM. Ketuanya yang dimasukkan SIM KKN. Penlat 1. Sumbang 1. Enggak tahu. Tapi kok Mbak Kofifa tahu yang Sidoarjo? Kemudian yang Sidoarjo 10 siapa yang dimasukkan ke sistem? Saya sendiri, Bu, Sidoarjo 10. Sidoarjo 10 siapa ketuanya? Mas Rifa. Iya, oke, saya. Ya, oke. Terus yang Jombang? Loh, Mas Rifa Jombang. Loh, Mas Rifa kan Sidoarjo 10 ya bukannya? Iya, Bu, Sidoarjo 10. Yang Jombang siapa? Yang Jombang. Mas Rifa Sidoarjo 10. Kemudian Sidoarjo 11 Mbak Kofifa. Jombang kalau Sangihe Mas Boy sendiri ya tentunya ya. Ya nggak apa-apa, itu rezeki ya. Selamat melaksanakan aktivitas pra-KKN. Silakan ya, karena waktunya sudah mendekati azan. Saya stop sharing ya. Oh ini masih dari tadi masih ini ya, belum stop sharing ya saya ya. Mohon maaf. Saya kira sudah stop sharing. Ya baik, terima kasih saudara semuanya. Ya, ini sudah difoto Mas Heri, Mas Rifa, sudah dimasukkan grup. Apa siapa? Silakan Mbak Kofifa. Sudah belum? Coba cek.
cek di ini ya, kontrol ALT print screen gitu ya mungkin ya. Nah, tapi Buan kok enggak bisa muncul, ini wajah Buan enggak ada, berarti nanti Buan pin gitu ya. Coba sih di pin bisa enggak? Oh, tapi kok di pin kok, oh ya. Tapi kalau di pin punya Buan sendiri ini yang muncul, Mas Yofi, Mas Yori. Gimana ini? Jadi nanti Buan dikirimi ya, yang ada Buan dan ada kalian semua. Jadi dari berbagai sumber. Mas Yuri mengirim, Mas Rifa mengirim, mungkin Mbak Revi juga memfoto juga, minta tolong masukkan ke grup sekiranya 46 kita ini semuanya ada gitu ya. Jadi nanti saya akan mengirimkan ke tim KKN semuanya lengkap. Gitu ya. Oke. Sudah difoto ya? Oke, Mas Jeki. Iya. Ya, Mas Gufron sudah ya. Oke. Terima kasih sudah difoto, Mbak. Sudah. Oke. Terima kasih. Hari ini saya stop selesai ya, sudah 11:30. Apapun yang sudah saya sharekan, saudara cari kembali ya. Insya Allah sudah semua saya sampaikan sehingga tidak ada yang tertinggal. Selamat menyiapkan pra KKN dan siap 43. Apapun kendalanya, semua harus dihadapi selesai ya. Terima kasih. Saya kiri ya. Ya, mungkin nanti kalau ada lagi boleh silahkan di share di grup atau di WA pribadi. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jangan lupa Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sama-sama. Sama-sama. Mbak minta tolong nanti Mas atau Mbak tadi sebagai host nanti di grup ya untuk ininya recordnya ya. Oke. Oke, Buan exit ya, Buan